Kylian Mbappe mode Pildun is back, berhasil menaklukkan sang juara AFCON dengan skor telak 3-1. This Gimana is sih? Prancis. Dan sementara Kylian Mbappe berhasil menyalip torehan top skor Messi di daftar list top skor Piala Dunia sepanjang masa. Dan juga sekarang Kylian Mbappe memimpin daftar top skor Piala Dunia edisi 2026 dengan 2 gol ya. Dua gol, Brace betul. kali ini, dan seperti tebakan gua pastinya Mbappe itu brace dan benar saja. Benar saja. Ya. Meskipun 2 gol tetapi cuman kalah dari own goal ya dan dapat top skor sendiri. Iya betul. Dan yang uniknya dalam pertandingan kali ini benar-benar ketika kita awal nonton dari pertandingan Afrika Selatan melawan Meksiko, kemudian ada big match Brazil Maroko, itu puasan banget. Dan kemudian ada laga yang Cukup, fight-nya enak lagi di Belgia dan juga Mesir. Iya, Kali Mesir. ini laga bukan terbaik tapi mulai membaik ya, dan baik banget, bagus banget di laga Prancis melawan Senegal ini. Ini ibaratnya kualitas big match Piala Dunia ada di pertandingan kali ini, Sen. Iya betul. Bener-bener keren Dari banget. Prancis 3 gol diciptakan oleh brace-nya Mbappe dan juga super sub Barcola langsung nyekor ya. Betul. Dan kemudian dari Senegal berhasil diciptakan oleh super sub juga, yaitu Mbaye Mbaye. yang baru masuk ya, menggantikan Nicolas Anang Jackson ya, yang di babak pertama sudah banyak sekali mendapatkan peluang namun kurang beruntung karena membentur mistar gawang kan tadi, kemudian juga gol dia offside lagi gitu kan. Betul, Ini betul. Nicolas Jackson di pertandingan kali ini kurang beruntung saja menurut gua. Kalau secara performa udah bagus Iya, banget soalnya ya. bisa memaksimalkan peluang kan. Iya, gitu. bisa. Walaupun memang tidak jadi gol, ya pas jadi gol offside lagi. Offside ya, lagi. gitu. Ibaratnya kita bahas mulai dari babak pertama, di mana babak pertama sendiri ya permainan temponya masih lambat karena memang Senegal juga kan bermain lebih bertahan ya, Sen ya. Jadi dari pertandingan kali ini harusnya orang yang tidak pro dengan Arteta itu bisa berpikir sepertinya strategi Arteta itu ada benarnya juga. Iya. Kenapa? Karena di babak pertama Senegal bermain dengan low block strategi, di mana pada saat itu menutup ruang Prancis dan Prancis tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan di babak pertama dari 12 tembakannya Prancis dan juga 9 shot on target itu ada di babak 2 semua. Artinya strategi dari pelatih Senegal dengan low blocknya itu berhasil. Worth it. Nah, kemudian di babak kedua mereka mencoba bermain untuk terbuka. Iya. Dan buktinya langsung kecolongan gol. Betul. Umpan brilian dari Michael Olise 2 kali bahkan. Yang pertama sayangnya tidak gol, yang kedua umpan Olise sekelas Messi. Messi. Umpan yang tidak ditebak dan juga bisa dimaksimalkan oleh Mbappe kan. Betul, ini sesuai ekspektasi banget ya. Tetapi emang benar di babak pertama itu bahkan Michael Olise Mbappe dibuat tidak berdaya ya dengan teknik Iya, low block ini kan. low block. Senegal kan tadi bahkan Prancis itu terkenal dengan pemain-pemain yang bisa memecahkan low block. Kenapa? Karena banyak sekali eksekutor dari luar kotak penalti. Namun di babak pertama karena low block dari Senegal ini rapih banget, membuat Prancis, Mbappe, Dembele, Doué sama Olise tidak bisa ngapa-ngapain bahkan di babak pertama gitu. Dan gua kaget, ini mana shot on targetnya Prancis gagal terus kan gitu, dan dominan yang lebih menyerang Senegal ya, counter attack yang dimanfaatkan oleh Nicolas Jackson ya. Kemudian tadi di babak kedua ketika mereka bermain terbuka, Prancis bisa memanfaatkannya dengan baik dan terbukti 3 gol kan. Betul, karena memang kualitas masing-masing individu pemain tidak bisa bohong ya. Karena memang kalau untuk skuad Prancis sendiri 11 pemainnya ini kan kecuali kiper ya, itu pemain yang sangat berkualitas Iya, saya. betul ya. Apalagi trio dari, bahkan bukan trio sih, 4 pemain utama Prancis di edisi kali ini berasal dari klub yang sama, yaitu Paris Saint-Germain. Ada 3 ya. Dowu, Dembele sama Barcola yang benar-benar di pertandingan kali ini perannya kelihatan banget gitu kan. Walaupun Barcola masuk di babak 2 ya buktinya nyetak gol kan, gitu. Dan juga di golnya Barcola kita kasih plus juga untuk true pass dari Adrien Rabiot yang visinya bagus banget ya. Betul, visinya ini benar-benar wah lebih canggih lagi karena ketika melihat permainan Prancis melawan Senegal, di mana Senegal juga kan bermain sangat baik, ini benar-benar kita bisa melihat kekuatan Prancis. Kenapa? Karena memang lawannya langsung Senegal. Iya betul, dan juga 2 favorit juara grup ya. Betul. Gitu. Tanpa mengurangi respect ke Norway sama Irak kan. Iya, gitu. betul. Kalau misalkan harus memfavoritkan tentu juara AFCON dan runner up Euro dan juga back to back final kan. Ya Prancis dan juga Senegal gitu kan. Ini bisa dikatakan pertandingan puncak ya. Pertandingan puncak ini ada di grup I kan. Pertandingan puncak grup I Prancis lawan Senegal. Iya, Itu langsung di pertandingan pertama, dan buktinya kita puas banget lah nonton pertandingan kali ini kan gitu. Sangat puas sekali. Tetapi kalau menurut gue pribadi
apa ya, kehadiran atau adanya Sadio Mane itu vibe-nya sama kayak Mohamed Salah ya. Betul, Tidak betul. bisa berbicara banyak gitu Iya. dalam pertandingan Bahkan kali ini. mendingan Mohamed Salah ya. Dia bisa menciptakan shot on target sundulan walaupun bisa di save oleh Courtois kan. Iya. Untuk Sane Mane di pertandingan kali ini tidak mendapatkan peluang apapun kan. Meskipun pernah membuka peluang ya, yang Iya. gagal dieksekusi itu dan Iya. kan itu juga umpan dari Sadio Mane Iya, juga di tapi kotak penalti. menurut gua performanya kelihatan banget turun ya, karena dari sprint Mane sudah tidak secepat Betul. dulu kan. Tadi ada momen berapa kali counter attack yang kurang dimanfaatkan karena Mane sudah sprintnya tidak seperti dulu kan. Betul. Ketika tadi dia nyoba kombinasi dengan Nicolas Jackson gitu. Apalagi sudah 3 tahun atau 2 tahun ya gue lupa, karena memang Sadio Mane sendiri kan sekarang sudah bermain di Arab Saudi kan, di Al Nassr gitu kan, yang mungkin karena memang liganya kurang intens gitu kan, sehingga performanya mulai menurun kan. Dilihat di sisi lain dari usianya juga gitu. Iya betul ya, karena memang usia juga ya. Tapi Senegal juga memberikan perlawanan yang Betul. agresif ya, karena mereka berhasil menciptakan 6 tembakan dan hanya 2 shot on target gitu. Iya, Sayangnya shot on target yang jadi gol salah satunya offside. Offside. Sayang sekali gitu. Dan di babak pertama kita melihat sampai babak kedua juga dominasi itu permainan dipegang oleh Prancis ya. Betul. Dan juga hingga akhir pertandingan Prancis menguasai bola dengan 54% kan. Betul, meskipun patut kita apresiasi juga performa dari sang pengadil lapangan yaitu wasit, karena memang keputusannya sangat bijak ya. Betul. Karena jika tidak bijak mungkin Kylian Mbappe bisa hat-trick, karena kan ada kemungkinan penalti, tetapi keputusan langsung menyatakan itu tidak penalti. Bahkan setelah pemain Prancis meminta untuk meninjau VAR, tetap tidak diberikan penalti. Iya, ini plus untuk wasit ya. Wasit, karena pengadil lapangan adil. ya. Karena kalau kalian lihat di babak pertama, sepertinya wasit berat ke Prancis. Nah, Karena betul. keputusan yang Gue juga setuju. berat banget gitu. Berat Karena banget. ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Prancis dan tidak pelanggaran gitu kan. Kemudian di babak kedua, kalau misalkan wasit ini memberikan penalti kepada Iya. Prancis, wah jelas-jelas ini nggak adil banget. Namun ternyata wasit fair ya. Wasit fair. Dan inilah kualitas dari wasit asing kan. Dia itu meniup peluit kalau hanya pelanggaran-pelanggaran berat gitu Berat, kan. betul. Itulah kualitas dari wasit asing itu, karena dia tidak ingin membuang-buang waktu, jadi efisiensi waktunya juga terjaga gitu kan. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal wasit ya, ada fakta menarik juga Sen, bahwa nanti di pertandingan Argentina melawan Aljazair itu official pengadil lapangannya, referee-nya akan memakai uniform berwarna pink untuk menghormati klub dari Lionel Messi, Ya, yaitu Inter Miami. Dari sini gue berpikir bahwa ini seperti Lionel Messi itu bermain di kandang. Tahu untuk bukan untuk menghormati Lionel Messi Iya. sepertinya. Wasitnya adalah fans dari Lisa Blackpink. Bisa jadi. Tetapi ini juga ngomong-ngomong soal Inter Miami ya, ini ada kaitannya sama yang orang Amerika tuh, yang aneh, kenapa kok Lionel Messi Iya. nggak main untuk timnas Amerika? Ini vibe-nya luar biasa banget ya. Ya, itulah orang yang tidak mengerti bola ya. Oh, Karena tidak mengerti mereka bola. tahu footballnya Amerikan ya. Nah, Bukan dari football. bukan dari football, makanya di tayangan tadi kan ada seorang ayah yang menunjukkan kepada anaknya Iya. bahwa ini tuh gini ini kan menjelaskan bahwa mungkin anaknya tidak tahu tentang sepak bola kan. Iya, dan itu kan yang nunjukin tadi yang shot kamera kan former atau mantan pemain quarterback posisi Iya. di American footballnya. Kan footballnya Gitu. ini juga keren banget ya. Nah, kalau ngomong-ngomong pemain dari Senegal yang masuk lalu mencetak gol, menurut lu gimana penampilan? Mbaye bagus ya, karena dia itu pemain muda dan juga malah serangan Senegal itu lebih rapi ketika Nicolas Jackson ditarik. Betul. Lebih skemanya lebih bagus, agresif, dan juga memang karena dari babak pertama bermain low block, artinya ketika bermain low block itu striker itu tidak diuntungkan karena Iya, memang betul. dia harus mendobrak pertahanan musuh sendirian gitu kan, hanya ditemani oleh playmaker tanpa ada center midfield. Tapi ketika di babak kedua mencoba bermain terbuka juga kan efektif juga gitu kan. Iya, Karena ketika mencoba bermain terbuka, Nicolas Jackson buktinya bisa nyetak gol walaupun offset kan gitu. Betul. Namun ketika Mbaye masuk, ini berbeda banget permainannya kan. Tadi menggantikan Ismail Assar ya. Iya. Ini beda banget ya. Senegal bermain lebih dari posisi kanan, dominan di posisi kanan lewat playmaker atau lewat winger gitu kan. Dan buktinya ya gol juga dari Mbaye. Dengan performa Mbaye yang langsung mencetak gol ini mungkin akan mulai dilirik sama klub-klub lainnya Sen ya. Iya. Karena ketika gol Maroko yang dicetak sama Saibari ketika menang imbang Brazil itu langsung dikontak sama Bayern Munchen anjir. Ya walaupun memang banyak sekali kan klub yang kena scam Piala Dunia. Betul. Banyak ya. Banyak sekali. banget. Tapi Ya. ya itulah sepak bola ya. Kalau misalkan ini ya mau tidak mau ini adalah panggung terbesar Panggung gitu kan. terbesarnya. Siapapun pemain yang bisa nyetak gol
itu pasti akan disorot ya, seperti pemain-pemain Jerman kemarin seperti Brown, kemudian ada Iya. jelas lah gitu kan. Betul sudah mulai dilirik lagi ya. Betul. Nah, kalau menurut sendiri nih, Senegal setelah kalah 3-1 dari Prancis, menurut lu mereka masih punya chance gak untuk bisa lolos sebagai runner up gitu kan? Ya sepertinya grup paling apa ya, paling kan tidak ada grup neraka, Neraka, ya, tidak karena ada. memang tidak ada tim besar yang dalam satu grup itu. Namun dari kemerataan ini menurut gua grup I itu salah satu yang paling Ketat ya. panas dan Paling ketat gitu, ketat, karena betul kita ya. tidak bisa meremehkan Norwegia dan juga Nah, Irak gitu yang betul. akan bertanding setelah ini ya. Itu kan ini kan kita tunggu dulu permainan dari Norwegia dan juga Irak, karena gue pengen ngelihat lagi nih Norway dan juga Irak tuh mainnya seperti apa gitu kan, karena nanti bisa ketebak gitu, bisa ketebak ketika mereka menghadapi Prancis dan juga Senegal. Yang jelas menurut gue di grup ini Prancis akan keluar jadi juara grup ini. Melihat permainannya yang Iya. benar-benar Mending jadi balance. juara grup lah, biar nanti ketemu Argentina lagi di final. Kalau Nah. runner up kemungkinan ketemunya di fase knockout. Betul. Gitu. Dan itu juga berharap Argentina nanti bisa sebagai juara grup juga ya. Betul, dan Argentina akan main nanti jam 8 pagi ya melawan Betul. Aljazair. Messi versus Riyad Mahrez. Nah, ini ngomong-ngomong tentang grup I ini ya, ini kan grup E ya. Grup itu kan di pertandingan friendly sebelumnya Irak sama Norwegia kan hasilnya bagus banget ya. Sedangkan kalau Prancis kan kurang di friendly kan, apalagi kalah kayaknya saya. Tetapi ternyata di pertandingan pertama Piala Dunia inilah Prancis yang kita tunggu-tunggu gitu. Betul. Dan bukan Prancis sih. Inilah Mbappe yang gue tunggu-tunggu ya. Dan gue sering mengatakan Mbappe mode timnas itu berbeda. Jangan pernah nilai Mbappe di klubnya, jangan pernah menilai klubnya Mbappe ya. Kalau nilai Mbappe itu sama ketika nilai Ronaldo individualnya gitu kan. Madrid trophy 2 tahun, Mbappe makan sukses sebagai striker kan, dari catatan dan juga segala macamnya. Dan ketika dia memakai jersey Prancis, apalagi sekarang sudah menjadi kapten dari 2022, dia itu memiliki tanggung jawab yang besar kan gitu untuk sekarang. Dan juga uniknya Mbappe mau bermain di posisi striker dan ini tetap optimal. Bahkan lebih ganas lagi Sen, karena kanan kirinya kan ada Due, ada Olise. Betul. Dan tadi applause juga untuk ini, anjir mainnya kayak Bayern Munchen sama PSG. Jadi starter itu di posisi Olise itu di kanan, tengah Dembele dan juga kiri Doué. Tapi ketika ya memang sepak bola modern sudah seperti itu ya. Ketika bermain play on itu fleksibel. Bahkan skemanya golnya Mbappe itu memang dari kiri kan Doué, tapi di gol yang gagal, umpan yang gagal itu Doué ke tengah. Jadi fleksibel banget gonta ganti. Kadang switching play Doué dari kiri ke kanan, kemudian Olise yang bahkan Mbappe ke kanan gitu Iya, kan. Ini betul. memang fleksibel banget. Dan itulah alasan mengapa gue menjagokan negara salah satunya Prancis gitu, karena sudah ketebak juga dari cara bermainnya. Bahkan tebakan gue benar formasinya bakal seperti ini, akan memainkan Dou, Dembele dan juga Olise, Mbappe secara bersamaan, dan benar kan 4-2-3-1-nya seperti itu. Betul. Tetapi gue punya pertanyaan besar nih Sen. Apakah tidak diikut sertakannya atau tidak dimainkannya N'Golo Kante itu benar-benar apa ya, keputusan dari Didier Deschamps? Karena memang ya bisa jadi kan seperti yang kita tahu isu keretakan hubungan antara N'Golo Kante sama Kylian Mbappe gitu kan, sehingga Kante di pertandingan ini kan tidak dimainkan. Tetapi ya chemistry dari timnas Perancis justru gokil banget kan. Betul, tapi ya mungkin Kante itu karena memang usia juga, kemudian Kante kan pernah cedera, mungkin diistirahatkan dulu. Dan sekarang kita tahu Rabiot dan juga Tchouaméni yang diturunkan. Kenapa Tchouaméni dan juga Rabiot yang diturunkan? Kemungkinan kalau misalkan Kante masuk itu menggantiin Tchouaméni, karena berperan sebagai bisa defender midfield. Bahkan Tchouaméni kan tidak ikut maju ke depan, kalau Rabiot kan ikut ya. Ikut membantu serangan gitu. Betul. Ya. Mungkin ya ingin karena ini menurut gua pertandingan tensi tinggi, menurut gua wajar banget Deschamps itu lebih memilih Rabiot dan juga Tchouaméni, mungkin dari kebugaran juga. Nah, ibaratnya ini memang full powernya Prancis ya. Betul. Kan tadi juga gue sempat singgung bahwa dari pertandingannya timnas Spanyol yang ditahan imbang sama Cape Verde karena mereka telat memasukkan trio Olmo, Nico sama Yamal kan ibaratnya. Itu kan berakhir imbang, sehingga di big match kali ini baik itu Senegal maupun Prancis, dua tim ini menurunkan full power mereka gitu ya. Iya betul ya, mungkin Deschamps juga melihat pertandingan Spanyol ya, Betul. melawan Cape Verde, jadi di Piala Dunia itu tidak bisa meremehkan. Tidak bisa main-main ya. Apalagi ya yang nggak etis lah Prancis meremehkan Senegal juara AFCON kan gitu. Wajar harus nurunin full squad kan Full gitu. squadnya. Berarti ya ini Walaupun juga memang ada satu senjata yang tidak diturunkan ya. siapa itu? Marcus Thuram. Itu kan senjata makan dua.
Jajan banget. Mungkin dari pertandingan yang kita highlight tadi, yang menjadi kelemahan, titik kelemahan dari tim Prancis adalah goalkeeper mereka. Cuma satu. Cuma satu. Goalkeeper. Bahkan tadi kan ada bukan miskomunikasi sih, karena memang tidak bisa ditebak ya, hampir Iya. on goal dari Hampir Tchouaméni. on goal dari Tchouaméni. Itu tapi untung Mainan tangannya masih panjang masih kena. Betul. Nah itu kalau Mainan lompat jatuh gol pasti, Gol, karena pasti. ada pemain Senegal yang ngejar juga kan. Untung ketangkep gitu. Ibaratnya ketika menghadapi Prancis, tim manapun kalau ingin adu agresif, ingin bermain terbuka dan juga ofensif, kayaknya akan kalah ya Zen ya. Kalah banget karena ya tadi kan seperti di awal video gue bilang sejujurnya atau menurut gue ya, strategi yang dipakai Arteta itu ada benarnya ya. Melawan tim full attack Arsenal lawan PSG, kalau misalkan di final mencoba bermain terbuka, ya seperti ini jadinya, dibantainya lebih dari 1 gol. Telur ya. Iya, sok mau debat apa? Coaching ngomong. Iya. Yakin apa Arsenal mau bermain terbuka di final, Betul. sedangkan dibandingannya Prancis beda dong, Prancis sama PSG. Di Prancis sekarang ada Doué, kemudian ada Dembele, itu pemain PSG. Betul. Ditambah yang lainnya itu Mbappe sama Olise, anjir bubuk pasti. Betul, ibaratnya kan setiap tim itu punya powernya masing-masing ya. Kalau untuk Arsenal ya defensif lah, tim paling defensif lah ibaratnya kan. Sedangkan kalau untuk PSG sendiri, penyerangnya ini kan nama-nama besar. Ibaratnya kalau dilihat performa 3 tahun ke belakang ya, sayangnya apalagi diisi pemain muda, sehingga yang sangat wise itu ya bermain bertahan. Iya, ya kan kalau menurut fans Arsenal yang nggak suka Arteta, Arsenal tuh masih bisa bermain terbuka loh, punya Gyökeres, punya Saka, punya Martinelli, Trossard dan juga yang lain-lainnya. Sok coba mau dibantai kayak gini. Betul. Gitu. Di Prancis saja. Ini tuh rasa PSG serangannya, soalnya Dembele sama Doué yang menjadi penggerak serangan gitu ya. Di PSG kan ada Kvaratskhelia. Kemudian ada Barcola juga di Prancis. Kvaratskhelia bukan pemain Prancis, tapi gantinya Mbappe sama Olise. Gitu. Nah, kalau PD bermain terbuka, lu harus jadi Bayern Munchen. Itu pun pasti 5-4 itu terjadi. Iya, makanya lu harus jadi Bayern Munchen. Ibaratnya dari sisi serangan harus imbang lah ya. Iya, jadi lu tuh harus jadi Bayern Munchen, seenggaknya striker 3 terdepan dalam squad lu itu sekelas Luis Diaz, Harry Kane sama Olise, baru bisa ngimbangin PSG kan gitu. Bener. Karena kita akan meng-compare lagi ya dari pertandingan final Liga Champions Arsenal melawan PSG juga, kita akan melihat raut frustasinya, prestasinya Joao Neves itu kan ya sakti karena memang susah ditembus kan. Bahkan di babak pertama Prancis melawan Senegal tadi, Mbappe itu bener-bener kesel frustasi banget anjir. Bahkan gua bilang, aduh anjir, Mbappe itu nggak cocok bermain sebagai striker. Kalau musuhnya makai low block strategi, kalau musuhnya bermain terbuka, Mbappe ya kayak tadi. Gitu. Kalau low block nggak bisa, soalnya Mbappe tipe pemain yang harus sprint counter attack kalau Mbappe. Betul, dan terbukti dia tidak seperti Vini kan santai, gocek-gocek, ada ruang sedikit tembak. Kalau Mbappe itu tidak seperti itu, dia itu tidak bisa megang bola terlalu lama, tidak seperti Vini gitu. Ibaratnya harus dalam satu tempo serangan langsung gol gitu kan. Iya, seperti tadi kan. Gol Mbappe itu kan benar-benar ya dari ketika clearance bola dari Senegal dipegang Olise, gol kan, seperti itu gitu. Nah, kita ngomongin kandidat terkuat Piala Dunia menurut banyak sekali orang ya. Ibaratnya kalau menurut sendiri, pertandingan jika akan terjadi Prancis melawan Spanyol, menurut lo hasilnya akan gimana? Kalau misalkan Prancis bertemu Spanyol, menurut gue 3-1 lagi. Untuk Prancis. Soalnya jadi Deschamps itu udah tahu kekuatannya Spanyol karena mereka bertemu di final Euro dan skuadnya itu tidak berubah dari Euro 2024. Sekarang Prancis berubah dengan adanya Barcola, Doué dan juga Olise. Ibaratnya bener ya. Kalau kita ngomongin Spanyol sedikit nih Sen. Spanyol itu kenapa masih bisa menjuarai Euro? Mungkin ada sosok Carvajal dan juga Oyarzabal kan secara usia ya masih lumayan lah, karena memang rentan 2 tahun di usia yang sudah tidak muda lagi kan pasti undernya ada gap performa lah ya, pasti ada gap performa ya. Mungkin bisa dibilang Spanyol di Piala Dunia ini kekuatannya berkurang daripada Spanyol di Euro kan. Nih, jadi gua kan ngomong Prancis itu cuma digendong Mbappe setelah 2018. Digendong oleh Mbappe sendirian, bisa masuk final Piala Dunia lagi. Bisa masuk final Euro, dan sekarang Prancis tidak digendong oleh Mbappe sendirian. Ada Olise, ada Doué gitu. Bayangkan, waktu ada Mbappe sendirian saja Prancis sudah sampai final-final runner-up sekarang. Selain Mbappe ada Olise dan juga Doué, ini
Prancis benar-benar tak terhentikan menurut gua. Apalagi kali ini Bahkan ketemu Portugal bantai. wah Portugal kayaknya agak Pasti. jatuh, tapi meskipun kita belum tahu ya, coba nanti di match Tapi menurut pertamanya. gua pasti nih kalau misalnya ketemu kan harus ketemu. Soalnya kalau ngomongin Prancis ya, kalau lu bilang di 2022 itu ya digendong sama Kylian Mbappe sendirian, sedangkan di tahun 2026 Ousmane Dembele itu bukan Ousmane Dembele yang dulu. Betul, ya kan itu kan. 2022 ada Dembele di Iya. timnas. Euro juga ada Dembele. Ada. Dembele nggak bisa ngapa-ngapain kan sampai gua ngomong kan Dembele itu penyakitnya kalau di timnas. Iya betul. Penyakitnya blunder lah. Itu kan nggak jelas Dembele, tapi di musim ini Deschamps pinter kan. Dembele dimainkan sebagai attacking midfielder, bahkan dia nggak masuk ke dalam kotak penalti. Yang Iya. masuk itu Dowe sama Mbappe. Iya, justru jadi distributor bola ya. Betul, itu kan. Deschamps sudah belajar, Dembele cocoknya di sini. Iya. Bahkan Dembele kan main di posisi tengah. Gue juga heran, aduh ini bukan posisinya Mbappe, tapi ternyata efektif juga Efektif kan juga. untuk Dembele gitu. Ya apalagi nih Dembele kan mode Ballon d'Or anjir, apalagi mode back to back UCL juga kan. Betul. Pasti ngeboost juga. Makanya ini semakin menarik. Waduh, kalau kita lihat pertandingan Prancis kali ini dan performa Kylian Mbappe yang sudah apalagi sudah menyamai torehan gol, melewati torehan golnya Messi ya ibaratnya kan. Ini seperti video yang sudah kita bahas bahwa kemungkinan ya Kylian Mbappe ini akan memecahkan rekor top gol yang dipegang oleh Klose. Dua lagi soalnya. Dua lagi. untuk menyamai. Meskipun Klose sendiri berharap Messi kan yang akan Kita nggak memecahkannya. tahu aja pagi Messi mau nyekor berapa kan sudah dipastikan Messi bermain ya. Bermain. Nah, makanya nanti ini mungkin yang paling overthinking bisa jadi negara-negara kandidat kuat lainnya ya. Ya meskipun kayak Argentina, Portugal, Spanyol. Tapi kita belum tahu lah, belum melihat permainannya karena tidak bisa ditebak seperti Spanyol diunggulkan ternyata mainnya gini. Iya. Yang sesuai ekspektasi itu cuma Prancis. Cuma Prancis. Kenapa sesuai ekspektasi dan gue harapannya tinggi karena memang ini lawannya Senegal loh, bukan kayak Jerman melawan tim-tim lemah gitu kan. Iya. Ini lawannya langsung Iya. yang setara lah, ini Iya. pertandingan yang setara. Ya kalau gue sih bedanya apa yang gue prediksi, bukan gue so tau ya, tapi sepertinya akan seperti ini, dan ini adalah kekuatan Prancis yang paling kuat dengan 4-2-3-1 memainkan Dembele, Doué, Olise dan juga Mbappe secara bersama dan benar saja, dan ada super sub Barcola yang efektif itu kan. Ibaratnya kita akan lihat nanti pertandingan Argentina seperti apa. Jika memang Argentina menang besar, bisa dikatakan kan kita bisa melihat peta kekuatan mereka nih Sen. Kayaknya ya kalau harus rematch antara Argentina dan juga Prancis, ini yang menentukan adalah mentalitas kedua tim sih kalau menurut gue. Betul. Tapi kalau di kata mentalitas, Prancis sepertinya lebih siap karena Argentina di skuad sekarang itu walaupun memang masih ada kebanyakan sisa skuad dari 2022, namun pemain utamanya itu kan pemain-pemain muda ya. Iya, betul. Tapi kita tidak bisa meremehkan pemain muda Argentina. Iya. Julian Alvarez Enzo buktinya di 2022 mereka debutan di Piala Dunia dan gila kan mainnya. Apalagi sekarang ada 3 debutan ya. Betul. Banyak debutan lah. Banyak banget. Senesi juga debutan Betul. ibaratnya kan. Ya, yang lebih khususnya pemain muda ya, ada Valentin Barco, ada Nikopas, ada Giuliano Simeone kan, Simeone wah, juga. gitu. Dan Almada juga, walaupun dia itu tidak muda lah. Tetapi ini sangat menarik ya. Tapi dia tidak debutan 2022 kan, dia ikut tapi Udah cadangan terus ya. Wah, makanya ini Menarik, menurut gue sih, feeling gue rematch Argentina sama Prancis di final ini akan menarik banget. Ini akan menarik banget ya. Mbappe akan bertemu raja terakhir dan juga di akhir ya. Mungkin kalau misalkan jadi rematch setelah Piala Dunia, rematch ini Prancis sama Argentina, terus selesai siapapun pemenangnya, Messi pasti nggak akan di Piala Dunia lagi, dan juga memang di level klub sudah kalah. Iya. Mbappe akan jadi top pemain menurut gua, the next goal itu Mbappe harusnya. Nah, gue juga tadi kan kita sudah ngobrolin menarik juga bahwa kata lu tadi kan sejak 2018 perdebatan itu bukan Lionel Messi versus Betul, Cristiano Ronaldo betul. lagi kan. Iya. Ya versusnya ya Kylian Mbappe ini sendiri. Betul, karena dari 2018 mereka sudah bertemu di perempat final, ketika final. itu Argentina kalah 4-3 kan gitu. Perdebatannya itu cuma tinggal Messi sama Mbappe. Kalau Messi stay di Barcelona nggak ke PSG, itu akan lebih terangkat lagi sayangnya Messi ke PSG kan. Iya, Gitu. betul. Wah, Jadi ini satu tim. Kalau misalkan Messi pada waktu itu stay di Barca, perdebatan itu baru Mbappe sama Messi gitu. Karena dari statistik mereka kejar-kejar. Iya. Berarti ini benar-benar timeless banget ya perjalanan karir dari Messi, karena di usia yang sekarang last dance di Piala Dunia masih saja perdebatan pemain terbaik itu Messi versus Mbappe anjir. Iya, seperti gelar yang diberikan Ballon d'Or.
Infinity ya. Messi is infinity. Infinity bener-bener. Time is infinity, Messi is infinity. Ini benar-benar keren banget. Kita jadi nggak sabar nih lihat pertandingan-pertandingan yang lain. Karena kan setelah ini juga kita akan melihat Norwegia. Jujur gue penasaran sama Norwegia, Sen. Gue penasaran sama Irak, ada Putros ya. Ada Iya, gue betul. pemain Persib kan. Ada. Gitu tuh walaupun nggak tahu main atau enggak. Ada Putros, ada Luka Zidane. Soalnya di Spanyol dia dimainkan kan, diturunkan di babak kedua, masuk bahkan dari babak awal babak kan. Apalagi ya bisa dibilang Dan juga ada the next pemain Persib juga, Ayman Hussein, ya pemain skuad utamanya Irak. Irak. Jadi gue pengen lihat nih nanti untuk kedepannya pantas nggak sih pemain ini ke Persib gitu. betul. Ya kalau setara udah main di Piala Dunia harusnya. Ya kan Putros juga main. Iya, iya. Standar juga main Ya kan. berarti Persib. Kurzawa juga main. Berarti levelnya Persib itu udah kelas dunia anjir. Ya kan yang tim dari Liga 1 yang lain sibuk nyari pelatih sama pemain baru. Persib mah sibuknya manggung di Piala Dunia. Piala Dunia. Di gokil. postingan FIFA World Cup officialnya postingnya kan dari Bandung itu Piala Dunia. Iya. Dari Bandung loh, bukan dari Irak. Iya, wah, Gitu. ini bener-bener keren banget ya. Sangat penasaran banget karena gini, kenapa gue penasaran sama Erling Haaland? Karena Gyökeres sudah Nyekor. tampil, udah nyekor. Sekarang apalagi Ini udah, Mbappe udah, yang belum kan cuma Yamal doang lah ibaratnya kan. Siapa lah yang awal? Bener, ini bener-bener perebutan top skor itu udah mulai panas ya. Betul. Karena kan sebelumnya dipimpin sama own goal anjir, Iya. 4 gol. Yang lain tuh satu. Sekarang Mbappe baru menyebut ya. Barunya 2, ini udah keren banget. Ya, kalau misalnya tadi on goal lagi, Chouameni on goal 3. Ah, iya betul. Udah jadi. Top skornya on goal anjir. Nah, ada yang mau dibahas lagi nih? Oke, sudah sampai di sini ya karena kita mau lanjut nonton Norway Irak ya. Norway Irak. Nanti kita update. Ini kita syuting, edit langsung di post ya. Jadi buat teman-teman yang Update. buat teman-teman yang nggak bisa nonton karena besok harus kerja, ya Betul. bisa nanti nonton ulasannya di video kita ya. Kita ada untuk kalian kawan. So itu saja ulasan kali ini pertandingan antara Prancis dengan Senegal. Drop opini kalian tentang pertandingan kali ini di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.